Silakan, Selamat Mbak. malam Bu Dewi dan selamat malam teman-teman semua yang ada di sini. Selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di Instagram. Oke, perkenalan ya Bu, aku Siska. Ya. Hai Oke Mbak Siska, teman-teman, apa perkenalkan juga aku Siska. kabar? Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sharing cara membuat roti GF ya Bu, gluten free dan vegan Iya, roti Focaccia yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dewi, ahlinya. sharing Mbak, bukan ahlinya lah. Oke, silakan Agak Ibu. delay nggak sih ininya Dulu suaranya ya? Suaranya saya agak delay nggak sih Mbak? Soalnya kalau saya nggak dengarnya kok di sini agak delay ya. Jelas kok Ibu. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman selamat malam, selamat bergabung yang sudah pernah ketemu, selamat ketemu lagi. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing nih. Kebetulan kan memang saya tukang roti, jadi bisa sharing gimana bikin roti GF. Oke, kalau misalkan yang masih baru-baru mungkin baru tahu, baru kenal saya, Cake Studio itu apa sih gitu kan ya. Adalah salah satu toko roti online sebenarnya. Jadi kita belum punya outlet, masih melayani online saja. Kita melayani permintaan teman-teman. Jadi gini, kenapa kok saya bilang kayak gitu? Memang kita berusaha mengakomodasi kebutuhan teman-teman akan satu produk baking, mau itu kue, mau itu roti atau mau cookies, itu kita coba bikinkan. Nah, Cake Studio sekarang sudah mengkerucut. Sekarang itu produknya memang ke produk sehat. Jadi yang kalau teman-teman ada alergi apa, kita coba bantu bikinkan produknya. Seperti itu sih, Mbak. Mau dilanjut aja nih, mumpung masih anget. Boleh Ibu. Untuk teman-teman ya yang kepo-kepo nanti bisa langsung ditanyakan langsung pada Bu Dewi. Iya, silakan main-main ke IG-nya Cake Studio, ada di Cake Studio ID gitu. Oke. Oke ya teman-teman ya, bisa langsung dipersiapkan nanti pertanyaannya. Oke, kita mulai aja materinya atau gimana nih? Iya Bu, boleh Bu. Boleh ya. Oke teman-teman, sekarang hari ini yang akan saya coba share itu adalah cara membuat roti vegan Focaccia dan juga GF. Mudah-mudahan ini bisa jadi jadi salah satu alternatif teman-teman. Gimana nih? Saya suka roti. Nah ini kayak saya gitu loh. Saya tuh anak roti, demennya tuh makan roti apa aja, nggak makan nasi nggak apa-apa, tapi suka banget makan roti gitu kan. Nah banyak permintaan dari teman-teman atau customernya Cake Studio, bisa nggak sih bikinin roti yang GF, roti yang vegan, atau sudah roti GF dan vegan tapi ada spesifik bahan yang harus diganti, harus nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu gitu. Itu sebisa mungkin kita coba, tapi mudah-mudahan itu cocok gitu loh. Nah, ini Focaccia kalau kita ketahui adalah salah satu yang masuk dalam kategori flatbread. Kenapa dibilang flatbread? Iya, karena dia nggak perlu ngembang kayak roti yang cantik digerai itu yang bentuknya loaf gitu. Nggak perlu gitu loh. Kalau teman-teman yang masih baru belajar bikin roti, rotinya sedikit banget ngembangnya, agak cenderung kempes gitu, kayak rata aja gitu. Tapi itu bukan berarti gagal, memang
bentuk rotinya adalah seperti itu gitu loh. Nah, focaccia yang saya bikin hari ini, dan ini benar-benar baru tadi siang dibikin, walaupun saya udah beberapa kali bikin, cuman untuk bisa men-share ke teman-teman, saya coba buatkan videonya. Nah, bahan-bahannya mudah-mudahan ini nggak terlalu sulit ya. Nanti kalau misalnya mau detailnya mungkin besok ada di Telegram, detail resepnya gitu loh. Teman-teman bisa catat, bisa coba ikutin. Kalau misalnya adalah salah satu bahan yang, aduh saya nggak bisa nih pakai ini, karena ada almond di dalamnya, ada almond meal, saya nggak bisa nuts, itu nanti bisa diganti. Saya siap untuk membantu mencarikan alternatif apa untuk bahan-bahan yang sekiranya teman-teman itu nggak bisa gitu ya. Saya coba share screen sebentar ya. Sebentar, mudah-mudahan bisa nih. Karena saya coba share screen-nya lewat handphone. Oke teman-teman, ditunggu ya. Oke. Sebentar. Kok nggak ada ya datanya ya? Atau aku bisa share di ini ya, di apa? Di WhatsApp-nya Subi Antik bisa share ke audiens nggak? Ini aku soalnya lewat handphone, sharingnya kok nggak ada ya untuk masuk ke ininya, ke aku punya media. Bentar ya. Oke teman-teman ya, sembari menunggu materinya bisa disiapkan nanti pertanyaannya ya teman-teman ya. Oke, barangkali mau bikin ya teman-teman ya, mau coba bikin. Oke, sebentar ya, aku coba nih Google Meet. Aku coba Bu, sebentar. Soalnya tadi udah share screen tapi kosong. Nah itu, sebentar, aku coba ya. Bisa nih, gimana ya? Tunggu, aku coba lagi. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Bisa mempersiapkan materinya dulu. Materi Oke, sambil aku coba share screen, aku teman-teman kira-kira udah siapin pensil dan kertas untuk mencatat resepnya nggak? Sudah dong Bu. Sudah ya. Ya. Oke. Untuk resepnya sendiri yang akan aku buat kan focaccia, tomato, and basil ya. Ini toppingnya tuh bisa diganti-ganti. Jadi sangat bebas banget, mau diganti yang non vegan juga bisa kalau memang teman-teman bukan vegan ya. Tapi kalau yang hari ini kan kita khusus untuk bikin yang vegan. Jadi toppingnya aku menggunakan tomato cherry sama daun basil, dan aku sprinkle sedikit dengan parmesan cheese vegan juga gitu loh.
Bentar ya. Nah, oke, bahan-bahan untuk focaccianya sendiri, untuk bahan intinya, bahan kering kalau biasanya kalau kita di gluten free itu bilangnya, ada 100 gram tepung mokaf, 50 gram tepung sorghum, 50 gram tepung almond atau almond meal. Kalau teman-teman nggak punya almond meal, bisa gampang aja ya, kalau memang punya almond utuhnya, itu tinggal di blender aja untuk jadi almond meal. Jadi, aduh, nggak punya almond meal tapi ada almond, ya di blender aja gitu, jadi almond meal. Tapi kalau yang ini aku kasih alternatif yang kebetulan nggak bisa ini ya, nggak bisa nut gitu ya, nggak bisa kacang-kacangan. Ini bisa diganti dengan tepung garbanzo atau tepung chickpea. Itu juga bisa bisa digunakan. Atau misalkan kayaknya aku susah nyarinya garbanzo, pakai apa Bu? Gitu kan, pakai apa nih? Diganti dengan misalkan tepung beras coklat juga boleh gitu loh. Itu juga nggak apa-apa. Jadi grain semua gitu, nggak pakai nut, nggak pakai bean gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya 100 gram tepung potato starch. Potato starch ini bisa diganti juga kalau misalnya mau bikin pakai yang produk lokalnya ya. Itu tepung arrowroot, teman-teman. Lalu ada 50 gram tepung tapioka. Dan 50 gram lagi tepung maizena. Udah. Nah, untuk bindernya saya tidak menggunakan santan gam karena banyak pertentangan santan gam itu katanya tidak baik atau apalah gitu ya. Saya nggak mau membahas ataupun tidak mau mempersoalkan itu, tapi memang dari dulu saya membuat roti GF itu tidak pernah menggunakan santan gam, kecuali saya beli premix. Tepung premix tahu kan ya teman-teman, kadang-kadang kan ada salah satu brand yang sudah pack satu tepung tuh all purpose mix gitu, all purpose flour. Nah, itu biasanya di dalamnya sudah otomatis ada santan gam. Saya rasa sih mungkin detail untuk kenapa alasan mediknya nggak boleh itu mesti orang yang berkompeten di bidang itulah yang menyampaikan ya. Tapi kalau saya rasa untuk kita cuma konsumsi sekali-sekali saja dan kebetulan teman-teman tidak mempunyai efek apa-apa, ya monggo saja gitu loh. Tapi kalau saya lebih senang menggantikan santan gam itu dengan psyllium husk. Psyllium husknya 12 gram ya teman-teman. Oke. Untuk pengembangnya saya menggunakan instant yeast 1 sendok makan. Untuk perasannya kita bisa gunakan 1 sendok teh bubuk bawang putih. Dan ditambahkan juga setengah sendok teh sea salt. Oke. Untuk lemaknya kita akan menggunakan minyak kelapa atau teman-teman aku pengen pakai minyak zaitun, boleh nggak? Boleh. Ininya
tipikal atau ciri khasnya focaccia itu kan dia roti Itali ya teman-teman ya, roti yang berasal dari daerah Itali. Mereka banyak menggunakan minyak zaitun, boleh silakan. Atau aku mau pakai minyak yang lain, Mbak, silahkan saja gitu loh, tidak apa-apa. Sepanjang kalau saya tidak pernah sih menggunakan canola itu tidak. Kita kenapa sih nggak boleh canola? Alasannya sih cuma satu, lebih baik tidak karena saya tidak yakin itu GMO free. Itu aja. Itu sih personal personal preference-nya ya ke ininya saya gitu. Saya lebih baik gunakan yang lokal aja deh. Gunakan aja minyak kelapa gitu kan. Tadi setelah bawang putih apa yang setengah? Sea salt, Mbak. Ada yang kelewat lagi? Udah. Nah, selanjutnya ada 2 sendok makan coconut sugar. Untuk bahan cairnya, saya cukup menggunakan air karena saya tidak mau terlalu jadi rasanya bercampur-campur. Kurang lebih airnya itu adalah 250 sampai mili ya, sorry, lupa nyebut milinya. 250 sampai 300 ml. Oke, toppingnya bebas. Teman-teman bisa gunakan tomat, bisa gunakan bawang bombay, itu bisa. Atau nanti kalau udah matang baru ditabur salad juga itu enak banget. Bebas banget. Mau ditambah misalkan spread pesto di atasnya, fine, boleh gitu loh. Jadi berani untuk mengkreasikan si roti ini. Pokoknya yang paling penting resep dasarnya ini aja dulu gitu loh. Tadi minyak kelapanya berapa banyak? 4 sendok makan. Oke. Nah, lanjut ya. Kalau aku nggak bisa sharing hari ini videonya, ada siko. Siko apa ya? Sea salt maksudnya. Setengah sendok teh sea salt, Mbak. Udah, teman-teman ada yang masih kelewat resepnya? Paling jelas pasti besok di Telegram karena aku bisa share di sana video berikut resepnya. Jadi yang udah hari ini ikut webinar, ikut lagi ya besok di Telegram. Oke, udah selesai. Sekarang gimana nih cara bikinnya? Ya, oke. Kan tadi kita punya air, ya kan ya? Punya air 250 sampai 300. Minyaknya, sorry ya kepotong-potong nih. Aku sambil jawabin yang nanya-nanya. Minyaknya tadi 4 sendok makan. Oke, balik ke air. Oke, balik ke air. Airnya itu kan ada 250 sampai 300. Katakan aja kita pakainya mau 300. 150 itu adalah air hangat ya. Buat apa nih air hangat? Itu buat ngembangin si raginya. Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah campur si coconut sugar, gula kelapa, ya, instant yeast, sama air. Itu diaduk rata dengan 150 air hangat. Ingat ya, kita masih punya 150 lagi loh, jangan dituang semua. Nanti ngembangnya lama yeastnya. Kok perlu pakai gula sih untuk ngembangin si yeastnya? Iya, gula itu adalah makanan yeastnya, Mbak, gitu loh. Jadi supaya yeastnya bisa ngembang dan kita tahu bahwa yeastnya itu aktif, itu dikasih air hangat sama gula. Jadi ngembangnya cepat banget gitu loh.
dia akan timbul buih-buih gitu di hasil akhirnya. Oke. Udah, itu sudah diaduk rata, sisihkan, taruh di samping. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencairkan si psyllium husk-nya tadi yang 12 gram itu dengan sisa airnya. Dengan sisa air yang kita punya yang 150 mili lagi. Itu kita aduk rata, kita jadi gel psyllium husk-nya. Nah, itulah yang akan menjadi bindernya kita. Teman-teman pasti tahu kan ya, kelemahannya atau kesulitannya bikin roti GF itu susah banget buat ngikat. Pasti cair mulu kalau misalnya nggak ada psyllium husk, nggak ada flaxseed, nggak ada chia, nggak ada santanggam. Ya kayak bikin adonan aja biasa, cair aja kayak bikinan adonan pisang goreng kali ya. Udah cair gitu. Nah, si psyllium husk inilah yang jadi bindernya, yang jadi gantinya boleh dibilang glutennya gitu loh, yang buat ngiket si adonannya ini gitu loh. Kok bisa banyak banget Mbak? Ini saya juga agak terkesima pertamanya, segitu banyak psyllium husk-nya, tapi it works. Ini anti gagal. Mau bikin roti apa aja kalau psyllium husk-nya segitu banyak ya, dengan komposisi tepungnya kira-kira gak lebih dari 450 gram, it works well, bener-bener gitu loh. Itu kayak kita bikin roti dari tepung terigu, seneng banget ngadonnya, kayak bisa diulen gitu loh. Jadi kenyal-kenyal gitu dia adonannya nanti. Oke. Ini udah selesai ya. Kita udah punya adonan adonan ragi, udah punya adonan si bindernya, psyllium husk-nya. Campur di satu wadah ya. Psyllium husk yang udah jadi gel, si ragi yang sudah mengembang tadi itu dicampur. Tambahkan satu lagi, kita punya bahan cair kan? Ingat apa kira-kira? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Bahan cair selain air, kita punya bahan cair apa lagi? Minyak kelapa mungkin, Bu. Sip. Betul, minyak kelapa. Minyak kelapanya campur, aduk. Teman-teman boleh ngaduk pakai balloon whisk, boleh ngaduk pakai hand mixer, boleh pakai standing mixer. Kecepatannya sedang aja. Campur rata itu semua bahan. Itu kita udah punya bahan cair ya. Nah, bahan itu kan selalu tuh kalau bikin roti apapun lah, pokoknya kalau produk GF itu bahan cair, bahan kering, bahan cair, bahan kering. Nah, kita udah punya nih adonan basahnya, bahan basahnya tuh udah ada. Sekarang semua tepung dicampur, gitu loh. Semua tepung dicampur. Pokoknya bahan-bahan kering yang sisanya, yang si tepung mocha, tepung sorghum, tepung almond, si tapioka, potato starch, sama maizena tadi, terus ada bubuk bawang putih, ada sea salt, masukin semua, campur rata, aduk dulu, baru masukin si adonan cairnya tadi ke dalam si adonan tepung. Sekali lagi, teman-teman boleh gunakan balloon whisk. Ada tuh dulu ya, saya kayaknya punya teman sharing waktu pakai garpu katanya. Soalnya saya nggak punya mixer, nggak punya balloon whisk. Sok mangga, silahkan. Boleh, bebas. Mau pakai tangan, silahkan. Malah lebih enak, bisa ngerasain teksturnya gitu loh. Pakai standing mixer boleh, pakai hand mixer boleh. Aduk sampai rata. Nanti itu lama-lama dia akan membentuk sebuah kayak bola gede gitu loh. Menyatu. Kalau teman-teman bilang, aduh kayaknya nih kok kayak kering banget sih, dry banget adonannya, boleh tambahin air sedikit. Ya. Sebenarnya kalau focaccia itu memang adonannya sedikit cair dia gitu loh. Ya, oke. Kira-kira ada kebayang nggak gimana? Yang biasa bikin roti siapa nih di sini?
Suka bikin sih Bu, Ada nggak, tapi teman? suka gagal. Oh, rotinya roti yang udah GF apa belum? Belum. Oh, masih pakai terigu. Iya, Tapi tahu kan kalau terigu udah kena air kayak apa kenyalnya? tahu Bu. Nah, ya. Pokoknya ini kalau saya sih senang bikin bikin roti ini karena teksturnya hampir sama seperti kita gunakan terigu. Gitu loh. Kalau adonannya kering boleh ditambahkan air, boleh banget. Jangan didiemin Mbak, nanti nggak rotinya jadi keras kayak batu. Boleh. Airnya air hangat nggak usah, air biasa aja, air suhu ruang. Gitu. Sampai dapat apa ya? Sebutnya konsistensi ya, kekenyalannya itu nggak cair tapi juga nggak kering yang jadi benar-benar si adonannya itu tuh bisa diulen gitu loh, bisa diulen benar-benar kayak kita pakai terigu. Itu fungsinya sih dari sisilium khasnya ya. Nah setelah itu teman-teman sama kayak prosesnya bikin roti pakai tepung terigu ya, di proofing, didiamkan, dikembangin dulu. Jadi kalau sudah dibulatkan si adonannya, nah sebentar ya Mbak Christina, aku jelasin dulu nanti aku balik jawab pertanyaannya. Setelah dibentuk gitu ya, setelah dibuletin gitu, taruh di bowl, taruh di mangkok besar, stainless boleh, yang diolesin minyak terus ditutup sama serbet supaya dia nggak dry. Ya, diamkan kurang lebih selama 30-45 menit sampai dia ngembang gitu loh. Kalau misalkan udaranya di Jakarta lagi hangat, itu nggak nyampe 45 menit, 20 menit juga udah naik gitu loh. Nggak perlu nyampe lama nunggu seperti itu. Kebetulan aku sekarang lagi ada di Bandung, karena Baik Studio sekarang udah pindah ke Bandung. Kira-kira memerlukan waktu segitu lama, 30-45 menit. Tadi saya sempat ngabur beli basil dulu, karena saya kehabisan basil. Oke, tutup. Nah, aku sambil jawab tadi Mbak Christina ya, kalau nggak salah nanyanya, boleh mokaf doang nggak? Kalau mokaf doang, hasilnya nanti Mbak jadi dodol. Kenapa? Mokaf itu tekstur alaminya dia lengket. Kenapa sih kalau GF tuh mesti banyak banget tepungnya, campurannya, nggak bisa pakai satu tepung ya, kayak terigu ya udah terigu aja. Nggak juga, jangan salah. Kita bikin roti pakai terigu itu ada 2 macam loh. Kita bisa gunakan tepung terigu tinggi sama tepung terigu rendah. Kalau Mbak pakai yang tepung terigu tinggi semua, rotinya keras, nggak kenyal gitu. Sama di GF juga kita harus pakai berbagai macam tepung. Kenapa? Ya kan GF nggak ada glutennya. Terus untuk dapetin glutennya gimana? Ini si teman-teman yang saya cuma nyaranin, tolong belajar ini ya, karakteristik tepung. Aku mungkin next kalau saya punya kesempatan saya akan ngebahas ini deh. Karakteristik tepung-tepung gluten tuh kayak non gluten tuh kayak apa sih? Karena kalau kita udah istilahnya ngerti karakteristik tepungnya, kita bisa gampang combine-nya. Oh yang ini lengket banget, yang ini kalau dikasih air cuman bisa cair, nggak bisa ngikat. Terus gimana nih biar bisa saling melengkapi gitu. Ya itulah sebabnya ada berbagai macam tepung di dalamnya gitu. Karena aku pernah Mbak, ini sharing gitu ya, cuman bikin produk GF cuman pakai satu tepung. Jadi ya udah nggak bisa dimakan. Tapi kan kita belajar ya dari kesalahan, ya pastinya jadi oh ini harus campur ini. Oke? Udah selesai.
Lanjut ya. Ini kira-kira sudah 30 menit misalkan, sudah proofing, sudah ngembang adonannya, kempiskan. Siapin loyangnya. Teman-teman mau pakai Pyrex boleh, mau pakai loyang biasa boleh, atau aku nggak punya loyang, ya nggak apa-apa, udah pipihin aja tuh adonan, gitu loh. Adonan roti focaccianya, pipihin kayak bikin pizza. Tahu kan kalau bikin pizza kayak apa? Pipihin, ya. Terus kasih olive oil atasnya. Yemin lagi. Yemin sambil kita nunggu preheat si oven ya. Ini siap-siapin oven nih. Sambil nunggu ngembang yang kedua, panaskan ovennya. Masih pakai oven ya teman-teman. Aduh, aku nggak punya oven, Mbak. Pakai apa dong? Pakai apa ya? Kalau pakai rice cooker nanti basah. Aku nggak pernah soalnya. Karena ini kebetulan roti, aku mindsetnya harus pakai oven gitu. Saya nggak tahu ya ini, sorry nyebutin merek. Dulu ada satu produk wajan yang bisa buat katanya bisa buat oven di atas kompor. Kalau teman-teman masih inget, Happy Call. Mungkin bisa, karena nggak punya oven, gitu ya. Dia kan nggak perlu ini juga ya panas atas lah gitu. Walaupun kita yang baker, yang biasa tukang roti, panas atas itu perlu juga sih untuk kasih warna gitu loh. Tapi kalau teman-teman nggak usah lah Mbak, aku punyanya cuman Happy Call doang nih, gimana? Sok, cobain aja gitu loh. Kan dia tertutup, yang penting tertutup gitu loh, jangan ngebuka begitu ya. Oke. Kita panasin ovennya di suhu ini agak tinggi nih kalau misalnya pakai oven 200 derajat ya. Panaskan dulu. Kok ovennya perlu dipanaskan Mbak? Emang nggak bisa langsung adonannya masuk? Ya gimana mau ngembang adonannya kalau misalnya langsung masuk si ovennya masih dingin? Nggak bisa, harus dipanasin dulu. Minimal 20 menit. Panaskan dulu ovennya. Sudah. Nah, si adonan si focaccianya mulai naik lagi kan? Mulai ngembang lagi. Focaccia itu kan ada ciri khasnya tuh, suka yang ditus gitu, ditusuk-tusuk gitu kan. Biar ada biar ada tandanya kayak ada tusuk gitu kan ya. Nah itu yang ini roti yang nggak cantik tapi enak, sumpah enak banget. Dan bikinnya tuh gampang banget. Tusuk aja, udah. Nah, nanti tinggal tuh bekas tusukan jari kita jadi ada kayak plok gitu ya. Nah, kasih topping. Yang pertama aku lakukan adalah, kalau aku pribadi ya, kasih tuh sea salt supaya ada rasanya. Kasih sea salt di atasnya, kurang lebih setengah aja, jangan 1 sendok ke asinan. Setengah sendok teh sea salt, taburin. Terus supaya ada sedikit sensasi pedas-pedas sedikit, kasih black pepper. Kalau teman-teman punya black pepper yang tidak halus, kebetulan aku punyanya halus, jadi nyebelin banget. Itu ngotorin adonan sih. Kalau nggak rata jadi kelihatan. Enaknya tuh black pepper yang setengah halus, yang masih ya nggak halus-halus banget deh gitu. Taburin. Baru tata si tomatnya. Tomat cherry-nya dibelah boleh, dibelah 2, atau mau dicelup gitu di adonannya. 1 tomat cherry gitu boleh. Mana aja enaknya gitu loh. Kalau mau cantik ya dibelah biar kelihatan cantik gitu ya. Nah, setelah itu oven ready kan, udah panas nih. Masukin adonannya. Ya. Masukin si adonan rotinya, panggang selama 25 sampai 30 menit. Ya. Dipanggang, pakai api bawah aja. Kalau teman-teman bilang pakai api atas boleh juga nggak? Misalnya api atas bawah gitu ya, boleh. Nah,
Tapi pastikan teman-teman kalau yang mau pakai api atas bawah itu yang api atasnya bisa disetting sendiri. Kalau yang api atas bawahnya itu cuman punya satu settingan, pakai api atas dulu aja gitu. Jangan langsung yang atasnya dihidupin, nanti keburu gosong itu si tomatnya. Kalau mau dihidupin yang bagian atasnya, api atasnya itu kira-kira 10 menit mau kelar, mau selesai waktu bakingnya. Kita kan di baking sama 25-30 menit ya. Katakan di 10 menit menjelang akhir, nyalain api atasnya. Nanti si tomatnya jadi merekah-rekah gitu. 200 derajat Mbak Sandra. Oke. Sudah. Nanti setelah selesai, dilihat juga ya. Misalkan ini kan bukan kayak cake yang model kalau matangnya tes tusuk gitu dong. Ini udah matang belum? Enggak usah. Teman-teman tinggal ngelihat aja dari warnanya. Kalau warna rotinya sudah agak kecoklatan, emas kecoklatan, kebalik-balik ya ngomongnya, emas kecoklatan, keluarin dari oven. Ya kan? Oh itu bagus banget nanti warnanya, si tomatnya mulai yang meleleh-leleh gitulah, enak banget. Jadi ngiler deh aku. Nah, udah gitu, biarkan di dalam loyangnya. Kalau yang tadi nggak pakai loyang itu paling gampang. Boleh ditetesin lagi, di sprinkle lagi pakai si olive oilnya di atas tomatnya. Jadi tomatnya nggak kelihatan dry gitu ya. Tambahin si tadi daun basilnya. Aku nggak suka ya basilnya itu dipanggang gitu. Jadi kering gitu loh. Jadi pas kita makan kayak makan daun kering, nggak enak gitu. Aku lebih suka kalau pakai fresh basil itu ditaruh setelah selesai gitu loh. Setelah matang rotinya baru ditata. Jadi warnanya ada hijau, ada merah gitu, merah ke orange gitu. Nah, selesai udah teman-teman bisa langsung. Kalau aku sprinkle lagi pakai vegan parmesan cheese gitu. Udah selesai deh. Tunggu agak sedikit hangat, teman-teman udah bisa potong-potong dimakan bareng keluarga gitu. Kira-kira sampai sini ada yang kebingungan nggak, gimana sih Mbak sebenarnya caranya bikinnya gitu? Kayaknya kok aku masih skip nih caranya. Yuk, siapa yang mau nanya? Masih ke mute Mbak Siska. Oke, yang mau bertanya silakan ya teman-teman ya. Iya. Sambil aku juga sharing ya tips-tipsnya bikin roti GF gimana sih? Roti GF tuh gini loh, itu gampang-gampang susah teman-teman. Kan aku tadi udah sharing sedikit. Kenapa sih roti GF itu harus pakai tepungnya? Kok nggak bisa pakai satu tepung sih Mbak? Harus pakai tepungnya banyak ya. Itu salah satu alasannya karena yang kita gunakan adalah tepung non gluten, tidak ada glutennya. Jadi kita perlu tepung-tepung lain yang saling menggantikan fungsi si glutennya itu. Salah satunya sebenarnya yang paling esensial ya, yaitu si kerjanya psyllium husk, flaxseed, si chia. Nah kayak gitu. Itu sebagai bindernya gitu loh. Atau kalau misalkan teman-teman yang udah pernah bikin banana bread, ya yang jadi bindernya itu si pisangnya, si banananya gitu loh. Jadi pasti ada aja tambahan bahan lain yang fungsinya adalah untuk menggantikan gluten. Terus komposisi supaya kita punya roti itu bagus ya, roti GF-nya bagus. Itu adalah komposisi starch. Starch itu pati ya. Pati itu apa aja sih?
bisa yang tadi aku gunakan patinya tuh tepung kentang, pati kentang, tepung arrowroot atau tepung Garut, tepung tapioka itu masuk pati, maizena termasuk pati, itu berbanding 50% dengan grain atau tepung utama. Misalkan grain itu bisa dari padi-padian kan ya, bisa tepung beras, tepung sorghum, tepung mokaf, atau yang beans itu tadi saya biasanya gunakan juga tepung garbanzo. Nuts itu bisa pakai tepung almond meal, tepung cashew itu juga bisa bikin sendiri. Itu sih bahan utamanya. Jadi bisa 50-50 bandingannya supaya dia bentuknya bagus, atau bisa lebih tinggi sih patinya, starchnya. 40 si padi-padian grainnya, 60-nya patinya. Itu insya Allah anti gagal. Roti yang akan dibikin bentuknya akan bagus. Bentuknya nggak cuman pas ngembang bagus abis keluar oven kempes, atau dia nggak sama sekali nggak bisa dibentuk, loss aja kayak gitu, karena dia saling mengikat. Roti GF nggak bisa tanpa ada pati. Pati itu fungsinya untuk mempertahankan bentuk gitu. Tapi kalau pati doang, nah ini nih yang tadi salah satu teman kita bilang, kenapa nggak bisa tepung mokaf doang? Dia nggak bisa diulen, ya loss, kolaps nanti si rotinya gitu loh. Karena nggak ada ininya, nggak ada tahanannya gitu loh, nggak ada strukturnya, jadi geblesek nanti tuh roti, nggak jadi roti. Ya kalau emang pengen kayak si focaccia ini emang tujuannya adalah untuk bikin flatbread, berhasil dengan sangat sukses gitu loh. Tapi kalau teman-teman aku tuh pengen rotinya tuh tinggi mbak, kayak roti kayak roti yang digerai itu loh gitu loh. Coba ikutin apa yang aku sharing, nanti teman-teman bisa share balik ke kita lagi gimana nih pengalamannya bikin roti dengan cara yang aku share tadi. Tadi ada satu pertanyaan ya Mbak Siska, tadi apa ya, tentang tepung kalau nggak salah, aku kelewat nih, apa ya tadi ya? Oke Bu, untuk tepung, tadi Mbak siapa gitu nanya apa tepung kenapa ya? Aku bisa buka di chat nggak sih? Sedih ya kalau pakai handphone nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya Bu yang guargum, apa itu? Ya aku juga nggak tahu. Oh, guargum itu bangsanya si santanggam. Oh bisa pakai itu Bu? Kalau aku, oh gitu, pengen pakai guargum. Aku sendiri jujur nggak pernah pakai. Tapi di primbonnya bikin roti ataupun produk GF ada yang bikin pakai bindernya guargum atau keragenan atau apalah lagi gitu ya untuk sebagai bindernya. Dulu aku di share sama salah satu guruku yang sampai sekarang aku anggap sebagai guruku itu ya, untuk bahan-bahan makanan sehat, Mbak apa ya namanya, yang Mbak Susan ya, Mbak Susan yang beliau adalah praktisi dan terapisnya dari Sun Network.
dari sekian banyak binder yang disarankan adalah psyllium husk, chia, sama flaxseed. Di luar itu ada efek-efek sampingnya. Sekali lagi saya tidak mau mendoktrin teman-teman harus pakai ini ya. Ya kalau pakai guargum selama ini udah nyoba pakai guargum terus fine aja badannya, pencernaannya oke, ya monggo silakan aja. Tapi saya jujur tidak pernah menggunakan itu. Karena alasan saya adalah pertama memang saya susah untuk mendapatkan guargum, nggak pernah dapat juga. Ya ada banyak alasan medis yang tidak menyarankan untuk menggunakan itu. Selanjutnya ada tadi tepung-tepung apa gitu loh. Kalau perbandingan bahan cair dan bahan kering. Kalau total tadi tepung kita tuh 200 ya Mbak. Terus airnya sekira-kira tadi kita pakai 300, asumsinya pakai 300 ya. Sekali lagi teman-teman, GF ini memang tricky banget bikinnya, gitu loh produknya. Gak bisa selalu sama. Keganti satu bahan aja, itu efek ke bahan cair yang akan digunakan. Boleh dibilang sebenarnya bisa 1 banding 2, tapi gak absolut gitu loh, kayak begitu. Karena ada tepung ya, bahan tepung misalkan si mokaf lah, si tepung beras lah, atau siapa lah yang grain ya, terutama yang grain, daya serapnya lebih tinggi. Atau ada lagi tepung misalkan yang daya serapnya rendah. Jadi kalau bahan cair itu aku selalu berhati-hati di dalam produk GF, nggak mau langsung tuang jebrus gitu loh. Sekaligus maksudnya. Tuangnya pelan-pelan. Dilihat dari konsistensinya. Dapat nggak nih kentalnya? Kurang nggak? Kalau kurang gampang. Tinggal tambah air, tambah bahan cairnya. Tapi kalau keenceran, kan ribet ya urusannya. Ini mesti ditambah apa gitu loh. Kayak kemarin aku bikin nastar aja tuh luar biasa untuk bisa dapat bisa dipulung, susah banget gitu loh. Karena aku main yang gampang nih, main campur aja. Ternyata nggak kayak gitu loh. Untuk aku yang biasa bikin produk GF pun masih kadang-kadang suka error gitu loh. Jadi kalau aku saranin untuk bahan cairnya sedikit-sedikit ya nuangnya gitu loh. Kalau kurang gampang tinggal tambah. Yang ngeri itu adalah kalau kelebihan. Apalagi kalau bikin cake gitu ya. Cake-nya udah vegan. Gimana? Perbaikinnya itu susah banget kalau udah di cake. Kalau cookies sama roti masih oke lah. Masih banyak alternatif lainnya yang bisa kita akal-akalin istilahnya. Kalau kata partnerku, kalau bikin roti produk GF tuh produk magic gitu. Simsalabim gitu. Kayak gitu sih Mbak. Ada lagi? Oke, apakah ada lagi teman-teman yang masih ingin ditanyakan? Tadi ada satu tuh pertanyaan aku ini banget deh, ingat banget. Namanya Mbak siapa ya? Maafkan saya kelewat. Karena aku tadi lagi tengah-tengah ngejelasin, terus aku bilang nanti aku jelasin ya gitu. Aku lupa. Maaf ya. Tentang kenapa tepung ada mokaf-mokafnya juga, tapi bukan Mbak siapa gitu yang cuma pakai satu mokaf doang bisa nggak gitu, bukan itu apa gitu. Atau kalau masih ada di ikut apa tuh yang mana? Karagenan mungkin ya. Karagenan itu tadi kayaknya yang tentang guargum itu deh barengannya. Tapi kalau udah deh skip, nanti mudah-mudahan keinget apa gitu loh. Oke, baik. Aku coba-coba juga ya.
Ada lagi pertanyaan lain teman-teman? Kalau untuk sayurannya Oh ya, Bu, jadikan topping? Kalau nggak salah glukomanan. Iya, tadi kita udah bahas itu, maksud saya glukomanan, guargam, sama karagenan kalau nggak salah kan ya. Itu masuklah dalam apa ya, kategori, bukan tipikal, kategori binder. Glukomanan, karagenan, guargam, santanggam. Nah, itu bangsanya itu. Termasuk psyllium husk juga termasuk di situ, chia seed termasuk, flaxseed termasuk. Tapi 3 bahan ya, chia gampang banget kan kita dapatnya gitu loh. Sekarang udah banyak, nggak usah harus yang pakai istilahnya toko organik, kayaknya banyak banget lah di toko roti, toko bahan roti aja sekarang saya kayaknya banyak banget nemuin chia gitu, gampang banget nemuin chia. Kalau flaxseed agak susah. Chia seed itu gampang karena chia seed itu agak mirip-mirip sama poppy seed. Jadi kalau misalkan nggak pengen pakai poppy seed bisa pakai chia aja. Terus apalagi? Psyllium husk memang itu agak sedikit khas, biasanya memang dijual di toko-toko organik. Itu. Tadi apa Mbak Siska? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wida, apa kabar? Tahu aja nggak ada namanya. Tahu dong. Nggak, itu kalau pakai santan gam gitu jumlahnya sama? Enggak. Kalau santanggam itu, nah ini Bu, saya tuh nemuin si psyllium husk ini tuh asli magic gitu loh. Jadi kan ukurannya tadi 12 ya, 12 gram. Dicairin kan ya Bu, dibikin gel gitu dengan 150 mili air. Itu benar-benar udah kayak gel. Sebenarnya sama sih prosesnya kayak pakai chia, pakai flax itu hampir sama kan ya. Tapi hebatnya si psyllium husk ini, dia ngiket banget Bu, gitu loh ke adonannya. Kalau kita pakai flaxseed atau chia, itu masih tear down, masih bisa robek gitu loh si adonannya ini. Tapi si psyllium ini magic banget, sumpah. Itu saya sampai sekarang aja masih suka, wah gila ya. Dari dulu aja kayaknya kalau mau bikin roti tuh gini aja pakainya gitu loh. Kayak gitu. Itu dari apa sih tuh psyllium itu? Tanaman ya? Sebenarnya juga sama sih, tumbuhan juga ya si psyllium itu. Cuman kalau aku browsing dia tuh lebih lebih ke pencernaan manfaatnya, maksudnya lebih ke pencernaan untuk orang diet lah, untuk yang diare itu bisa pakai itu dibandingkan dengan pakai daun jambu kali ya, kalau susah pakai daun jambu. Terus apalagi gitu loh. Iya, tapi magic lah si psyllium husk itu, sumpah. Glukomanan itu apa yang dari porang? Aku nggak pernah buat Bu. Kalau yang dari porang tuh nggak pernah gunain aku. Angel soalnya nyarinya, nggak masuk kayak gitu di toko-toko organik. Nah, aku nggak pernah nemuin soalnya. Gitu. Iya sih. Ya, terus tadi apa ya? Oh tadi yang tepung-tepung tuh Bu Hesti itu yang nanya ada tepung apa? Kan kalau Bu Wida tuh pasti nyimak. Apa gimana Bu? Tepung-tepung kenapa? Bentar, tak bacain aja bertanya tadi nemu kemana dia. Asik. Kok malah hilang? Tepung yang umum di pasar Bu, tadi pertanyaan dari Bu. Ya itu Bu Hesti ya, tepung untuk roti gluten. Berapa macam tepung minimal dan apa saja yang umum di pasar, itu pertanyaannya. Oh gitu.
Minimal. Karena kan tadi mokaf aja nggak Aku emang boleh, banyak kan? banget sih. Nggak boleh Bu, nggak bisa. Kayak dodol soalnya. Rata-rata sih Aduh, 4 susah. ya kayaknya. Aku tadi mau ngomong, mau sok pede ngomongnya 3 Bu. Karena biasanya ada tapioka, maizena itu biasanya masuk, Iya. mokaf masuk Iya. gitu. Tinggal Jadi, pakai sorghum apa tepung beras biasanya. Betul, sorghum dan tepung beras itu bisa saling menggantikan. Ini asik nih, aku ada tandemannya, ada Bu Wida, seneng banget. Iya. Jadi kalau ya 3 atau 4 lah minimal gitu loh. Maaf ya, tidak bisa kurang dari itu. Emang udah pakemnya kayaknya harus gitu kalau aku sih gitu ya. Kalau ada yang bisa cuma 1 tepung, aku belajar dong gitu. Karena nggak pernah sukses kalau cuma 1 tepung. Iya, Kalau mau GF gitu kan, minimal sih 3. Kalau minimal 3 tuh bisa, yaitu setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah si grain, setengah-setengah si pati gitu. Setengah-setengah padi-padian, setengah-setengah pati. Kalau enggak, boleh 1 padi, 2 pati. Nah, itu juga oke. Gitu aja. Gitu. Terserah teman-teman kalau yang gampang di pasaran untuk tepung utama nih, aku sih punya istilah sendirinya tepung utama. Mokaf gampang, tepung beras gampang, sorghum sekarang udah mulai gampang. Kalau dulu masih susah. Sekarang udah mulai gampang, udah bisa nemuin sorghum putih merah lagi sekarang. Itu. Terus kadang-kadang yang mau agak sedikit-sedikit fancy gitu ya, pakai oatmeal, pakai oat, tapi oatnya GF, monggo. Tapi kalau aku sih mending yang lokal-lokal aja deh, soalnya murah. Kalau oat agak mahal gitu, apalagi untuk memastikan itu GF. Sebenarnya sih oat itu bisa dikategorikan GF, tapi kebanyakan oat itu diolahnya barengan yang gluten. Jadi terkontaminasilah dia. Kadang-kadang yang si teman-teman yang nggak bisa gluten, aku makan oat kok kenapa masih kembung ya? Kenapa masih nyeri ini itu ya gitu? Ya karena terkontaminasi. Mereka mengolahnya barengan sama tepung-tepung gluten gitu. Kan fancy banget ya, harus nyari tepung oat yang GF gitu loh. Adanya juga kadang-kadang sih sekarang kebanyakan Red Bob kan ya. Nah, harganya mehong bener gitu. Nah, itu tergantung declare-nya ya, taunya. Ya, tergantung declare-nya Bu gitu loh. Whole wheat belum tentu juga dia GF ya. Kebanyakan yang gampang digemuin kan oat sekarang itu, ya aku nggak bisa bilang dia GF gitu. Kalau aku jarang banget kalau misalnya ada yang minta nih GF pakai oat, aku nggak mau. Aku saranin yang lain karena daripada nanti malahan ke-triggernya gara-gara oatsnya, mendingan yang lain aja. Ada juga yang lebih fancy lagi, tepung quinoa. Aduh, itu luar biasa, nyarinya sangat susah. Dan waktu itu saya pernah ada permintaan seperti itu, walaupun dapat, tapi teksturnya kalau tepung quinoa itu hampir sama kayak sorghum, tapi lebih kasar. Bikin sendiri bisa, tapi end resultnya di produknya akan ada sedikit bitter taste, ada sedikit pahit dari efek dari quinoanya gitu. Kalau pati sekarang ya gampang, maizena bisa. Terus tapi kadang-kadang maizena nanti nggak GMO ya Mbak, buat diganti pakai tepung garut, tepung ganyong, tapioka bisa gitu loh. Pati kentang. Kalau pati kentang aku suka mixnya karena dia kayak kenyalnya beda sama pati-pati yang lain. Jadi kayak penyeimbangnya, pembalance-nya gitu loh. Kalau si pati kentang tuh aku selalu ada di situ, dan aku selalu usahain belinya
cuman di satu toko yang aku percaya itu. Aku nggak mau pakai brand lain walaupun di luaran di online shop itu banyak, karena aku percaya deh kalau toko yang si itu mah ketat banget ya ininya kurasinya, jadi nggak ya boleh dibilang nggak mungkin lah ada GMO-nya, karena kentang juga berpotensi untuk ada GMO-nya juga. Tapi si tepati kentang ini tuh kayak stabilizer kalau di aku gitu loh. Nah yang sekarang lagi aku seneng juga pakai si garbanzo, itu kayak nambahin rasa untuk produknya, dia kayak ada nati gimana gitu, kayak pakai tepung almond kayak gitu, tapi padahal pakainya garbanzo bukan pakai tepung almond gitu. Namanya nama tokonya beneran ya, boleh ya. Aku nggak di endorse loh, ini beneran, sumpah mati nggak di endorse. Masih namanya Klub Sehat. Masih yang di Jakarta kan tokonya. Di Bandung ada Bu Klub Sehat. Aku belanjanya masih di Klub Sehat. Iya, aku senang banget, girang banget kalau di Klub Sehat. Ya, Klub Sehat itu kan ada di Bali juga ya, Bali, Bandung. Aku nggak tahu deh kalau daerah Jawa ada nggak ya. Mudah-mudahan Sun ada kali ya, cepet. Bandung gitu. Kayaknya Jawa juga deh. Maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu aku nggak ngerti Bu, ada apa enggak di sana. Jut, kalau mau agak empuk, kalau nggak vegan, bisa pakai telur. Ya iso Bu. Ini kan masalahnya gini loh. Trikinya produk GF itu, kalau yang si lemak dan pengikatnya itu harus dihilangkan tuh si telur sama butternya, si dairy produknya itu kan dua bahan itu tuh bahan utama yang untuk melembutkan gitu loh. Itu PR buat kita yang si pengrajin GF ini gitu. Tapi kalau Ibu pokoknya asal GF tapi masih tolerir dairy produk, masih tolerir telur, merem aja jadi Bu, sumpah. Soalnya kalau nggak keras. Iya, cenderung keras kalau hari ini masih agak sedikit lembut, besoknya ya gitu, mulai mengeras. Tipikalnya kan begitu ya. Kayak kue tradisional kita kan juga gitu ya Bu ya. Kalau yang dari tepung-tepung beras gitu, hari ini makan pertama kali bikin, wah enak banget, besoknya keras. Iya, padahal pas keluar oven enak, lembut. Keluar oven enak banget, langsung habis pasti. Coba didiemin beberapa jam kemudian, nyolek juga gak mau pasti. Makanya kalau pakai telur komposisinya bisa mengganti minyak ya? Bisa mengganti minyak, tapi kan kalau misalnya cairnya Ibu mau ganti pakai susu gitu misalkan, boleh, bisa aja. Kalau telur juga sebenarnya sih ganti minyak juga ya kira-kira komposisinya. Kalau telur itu dia sih kalau karena lemaknya pengalamanku ya Bu, cuma itu ya. Pengalamanku adalah telur itu lebih ke binder, ke pengikat kan. Kalau misalnya Ibu udah pakai telur, psyllium khasnya itu bisa di skip. Ibu nggak usah pakai psyllium khas lagi. Sama sekali di skip gitu atau loh. Dikurangi? Kalau masih mau dikurangin dengan alasan menambah nilai plus karena ada sehatnya untuk pencernaannya, monggo silakan. Paling Ibu tambahin sekitar 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak sampai 12 gram kayak tadi gitu loh. Tapi kalau mau di skip ya nggak apa-apa, kan udah bindernya udah ada telur gitu. Ini ngomongin telur sama dairy, aku kena marah nggak sama Bu sama Cilili? Kan vegan ya. Cilili nanya itu tuh pakai ragi sordo. Oh, ragi sordo. Ya kalau pakai ragi sordo berarti raginya juga mesti GF dong.
starternya juga mesti GF. Jangan starternya tepung terigu tapi produknya pakai GF ya nggak, ya otomatis masih jatuh ke reguler lah. Gitu. Starternya juga mesti GF. Dan untuk starter GF itu agak sulit ya. Aku terus terang sih belum merambah ke sana. Masih kalau sourdough aku masih pakai sourdough yang ya general aja lah, pakai terigu gitu loh, belum pakai GF. Itu. Ada lagi. Bu Wit, tanya lagi Bu Wit, apa lagi? Oh, jangan saya lagi dong. Teman-teman ya. Oke, seru banget ya Ibu ya. Iya, mudah-mudahan besok bisa ini dong, gabung ke Telegram karena aku punya utang ini ya, utang sharing video sama foto-foto bahannya gitu loh. Ya besok ada Telegram Bu, ada telebinar. Iya. Ikutan lagi ya teman-teman ya, kan aku merasa masih punya utang soalnya kalau belum di share ke Telegram gitu loh. Sayang soalnya kan udah tahu nih, udah detail banget aku ngasih taunya gimana cara bikin rotinya, tapi mungkin yang ini apa sih, gimana sih bentuknya gitu, tapi kan belum kebayang. Nah besok ikutan Telegram gitu. Yang jelas sih aku nungguin resep, males nyatet. Jujur. Baiklah kalau gitu. Sip. Oke. Besok di share di Telegram resepnya. Thank you. Sama-sama Bu Wit. Oke Ibu Dewi, untuk sayurnya apakah bisa? Sayurnya topping. Iya. Toppingnya maksudnya. Ya. Toppingnya bebas banget. Tadi kan aku bilang bisa pakai tomat, bisa pakai bawang bombay. Kalau tomat sama si bawang bombay itu bisa sekalian masuk oven. Tapi kalau mau pakai sayuran segar, nanti aja setelah rotinya mateng baru ditaruh di atasnya. Tapi kalau si dua bahan itu karena paling sering banget aku gunain kalau buat focaccia, tapi ada beberapa artisan lain yang pakai pumpkin, potongan pumpkin gitu, itu boleh gitu, pakai ubi-ubian. Tapi kan kalau kayak gitu berarti kan ubi-ubiannya harus diolah dulu, nggak bisa langsung mentah-mentah ditaruh di atas, nggak akan matang soalnya gitu loh. Pakai kentang apalah ya, diolah, at least direbus dulu baru ditaruh gitu. Kayak gitu sih Mbak Sis. Oke Bu, terima kasih. Boleh pakai buah Bu? Hah, buah? Baru nih focaccia pakai buah. Maksudnya mungkin pengen versi manis kali ya? Iya Bu, soalnya aku pakai buah ya. Kalau buah tuh cenderung nggak di oven ya Mbak. Kalau nggak anyep di oven. Nah buah apa ya? Buah tuh perlakuannya mungkin hampir sama kayak ini ya. Hampir sama kayak kalau mau ditabur sayuran atau salad itu ya, itu bisa deh kalau kayak gitu. Tapi kan ini sebenarnya focaccia itu termasuknya roti asin gitu, savory gitu kan ya. Ya tambahin gulanya nanti Mbak di adonannya supaya adonannya agak sedikit manis-manis gitu. Nah, nyambung tuh sama gulanya. Sama buahnya baru nyambung. Kalau rotinya asin terus buahnya manis, kayaknya nggak nyambung. Gitu. Oke, ada lagi enggak? Oke teman-teman, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, langsung aja ke ahlinya ya. Insya Allah mau DM, mau WhatsApp boleh gitu. Silahkan.
Oke, mungkin besok ya Bu di Telebidan pasti rame banget yang mau tanya-tanya ya. Siap-siap ketemu besok lagi. Oke Ibu, terima kasih ya Bu, manfaat sekali, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih sudah mempercayakan sesi ini kepada saya. Jangan bosan ya teman-teman, ikut terus. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Untuk teman-teman ya jangan lupa kunjungi Cake Studio Dit ya Bu ya di Instagram. Info seputar perotian. Pokoknya baking lah. Sama-sama Mbak Kristina. Salam kenal, senang deh ikutan.